wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Danitri Suma dengan NPM 20106310 435. Saya adalah mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori pembelajaran guna melengkapi ujian akhir semester, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Ibu Ika Rizky Melia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta rasa terima kasih saya karena beliau sudah memberikan banyak ilmu kepada saya dan teman-teman. Lanjut, kita masuk ke materi saja, yaitu teori pembelajaran. Oh ya, sebelumnya, untuk materi yang saya jelaskan ini mengambil bahan referensi dari buku Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan karya Dr. Yuberti, MPD. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman tahu nggak nih definisi pembelajaran itu apa? Pembelajaran dan belajar itu beda ya ternyata. Jadi, pembelajaran itu adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Sedangkan belajar itu adalah aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungannya atau pengalaman. Selanjutnya kita bahas teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran ini dapat dilihat perbedaannya dengan teori belajar dari posisional teorinya. Apakah teori deskriptif atau teori preskriptif? Seorang ahli yaitu Brenner mengemukakan bahwa teori pembelajaran termasuk teori yang preskriptif karena tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan teori belajar termasuk teori yang deskriptif karena tujuan utama belajar adalah menjelaskan proses belajar itu seperti apa. Dalam teori pembelajaran terdiri dari 4 teori, yakni teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan teori konstruktif. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik atau yang biasa disebut aliran tingkah laku. Nah, teori ini diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon yang tergantung pada faktor-faktor lingkungannya. Salah satu ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus penganut teori behavioristik ini adalah Skinner. Dalam hasil percobaannya, Skinner membedakan dua respon, yaitu operant respon dan operant conditioning. Operant respon ialah timbul dari perkembangan karena diikuti respon perangsang tertentu, sedangkan operant conditioning terdiri dari 6 konsepan, yaitu pertama, penguatan positif dan negatif. Kedua, shaping, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Ketiga, pendekatan suksesif, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga respon pun sesuai dengan yang diisyaratkan. Keempat, ada extinction, yaitu proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Kelima, ada chaining of response, yaitu respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Dan yang keenam, jadwal penguatan, yaitu variasi pembuatan penguatan, baik itu rasio tetap dan bervariasi maupun interval tetap dan bervariasi. Menurut Skinner, lebih percaya pada penguat negatif, yang tidak sama dengan hukuman. Bedanya dengan hukuman adalah bila hukuman harus diberikan sebelumnya, sedangkan penguat negatif sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama semakin kuat. Misalnya, seseorang siswa perlu dihukum untuk suatu kesalahan yang dibuatnya. Jika siswa itu masih nakal, maka hukuman terus ditambah. Tapi sebaliknya, jika siswa membuat kesalahan dan dilakukan pengurangan terhadap sesuatu yang mengenakan baginya, bukan malah ditambah, maka pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah yang disebut penguat negatif. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, serta pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya sangat menentukan hasil belajar.
Salah satu ilmuwan dengan kategori kognitif adalah Pigit. Proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi itu adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Sebagai contohnya, seorang siswa yang sudah mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses asimilasi antara prinsip penjumlahan yang sudah ada di pikiran siswa tadi dengan prinsip perkalian sebagai informasi yang baru. Jika siswa diberi sebuah soal perkalian, maka situasi itu disebut akomodasi. Dalam hal ini berarti penerapan prinsip perkalian dalam situasi yang baru dan spesifik, agar siswa tersebut berkembang dan menambah ilmunya, tapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Diperlukan proses penyeimbangan. Proses inilah yang disebut ekuilibrasi, penyimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Tanpa proses ini, perkembangan kognitif seseorang akan berjalan tak teratur. Seseorang dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik akan mampu menata berbagai informasi yang diterimanya dalam urutan yang baik dan logis. Sebaliknya, jika kemampuan ekuilibrasi seseorang rendah, maka cenderung menyimpan semua informasi yang ada pada dirinya secara kurang teratur. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini dilakukan dengan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu atau siswa tersebut, dengan diharapkannya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan apa yang dipilihnya. Ilmuwan yang termasuk dalam kategori teori humanistik itu adalah Colt, Ilonay, dan Mumford. Berdasarkan teori Colt, Ilonay, dan Mumford menggolongkan siswa atas 4 tipe, yaitu pertama, siswa tipe aktivis. Ialah mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru, cenderung berpikiran terbuka dan mudah diajak berdialog. Kedua, siswa tipe reflektor, yaitu cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah dalam proses pengambilan keputusan, cenderung konservatif dalam arti menimbang secara cermat baik buruknya suatu keputusan. Ketiga, ada siswa tipe teoris, yaitu biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Dan yang keempat, ada siswa tipe pragmatis, yaitu menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu itu. Terhadap teori humanistik ini terdapat berbagai kritik yang diajukan. Kritik tersebut antara lain karena sifatnya yang terlalu deskriptif dan sulit diterjemahkan dalam langkah-langkah yang praktis dan konkret. Namun tujuan pendidikan seharusnya bersifat ideal dan teori humanis inilah yang menjelaskan bagaimana tujuan ideal itu seharusnya. Teori humanistik ini akan sangat membantu ketika kita memahami proses belajar serta melakukan proses belajar itu dalam dimensi yang lebih luas, jika mampu menempatkannya pada konteks yang tepat, sehingga akan membantu menentukan strategi belajar yang tepat secara lebih sadar dan arah. Selanjutnya, teori yang terakhir atau teori yang keempat yaitu teori konstruktivistik. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada orang lain atau siswa. Teori konstruktivistik menurut von Glaserfeld mengemukakan bahwa ada beberapa pengetahuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kedua, kemampuan mengembangkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal.
Dan yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Pandangan konstruktivistik ini dalam belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar ialah niat belajar siswa itu sendiri. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan teori pembelajaran itu terdiri dari 4, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyimak videonya sampai akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan saya ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan tadi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.